Gimana caranya mempertahankan bisnis itu supaya bisnis itu tetap berkembang gitu? Atau mungkin ada pertanyaan lainnya tuh dari kalimat itu, kenapa orang yang sudah sukses kok bisa jatuh gitu? Ngerti maksudnya? Kok bisa jatuh atau bangkrut atau ya mungkin bahasa lainnya roda berputar. Jadi gini guys ya, bisnis itu mas, percaya nggak percaya, setiap orang melakukan usaha atau bisnis atau pekerjaan itu ada dua pemikiran mas Priyo. Yang pertama, dia berpikir bahwa sukses dia itu adalah apa yang dia lakukan. Itu pertama. Yang kedua, dia berpikir sukses yang dia dapatkan adalah hasil dari apa yang diridhoi Allah gitu. Nah, kalau menurutku sendiri, dua-duanya itu benar. Dari apa yang kita lakukan akhirnya membuahkan sebuah hasil, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cuman definisinya hasil ini itu juga atas kehendak Allah. Lah pertanyaannya tadi, kenapa kok ada orang yang sudah sukses terus dia jatuh? Aku balikan lagi mas bro, yang membuat kita sukses awal itu apa? Dan itu jangan dihianatin. Ngerti ya maksudnya? Ya. Contoh, mas sukses, aku sukses nih jual coklat nih. Aku sukses jual tempel ban masalahnya, atau ban bekas, terserah. Lah begitu mas sukses, punya modal, terus akhirnya mas tuh punya bisnis lain, upgrade. Ya kan? Ternyata bisnis awal yang membuat mas sukses ini, ditinggalin. Itulah ada istilah di bisnis tuh, jangan mengkhianati sukses awal atau bisnis awal yang membuat kita sukses gitu. Karena tanpa adanya proses awal ini, kita nggak akan bisa seperti sekarang gitu. Contohnya seperti itu. Nah, banyak orang jatuh tuh di situ mas Priyo. Dia sudah merasa punya, terus dia upgrade, ekspansi, bisnisnya cari yang besar, mungkin lebih bergengsi, dan terus bisnis awal ini yang mungkin pemasukannya kalah besar dengan pemasukan yang kedua ini, bisnis baru ini, ditinggalin, matinya di situ. Jadi ada bahasa spiritualnya itu kayak hokinya itu di situ tapi dihilangkan malah. Itu kalau bahasa bisnis kayak gitu. Jadi bisnis itu tidak boleh kita mengkhianatin sesuatu yang sudah kita awali. Apalagi yang kita awali itu adalah sesuatu yang memberi kita kesuksesan kecil kita kumpulkan sampai akhirnya menjadi sukses yang besar. Itu jangan pernah dikhianatin. Contohnya for example gini, aku dulu bisnis itu banyak mas, dari bisnis apa jualan tak cobain ternyata sampai akhirnya ada orang spiritual itu ngajarin aku, Bi, lahirmu kapan, hari apa, wetonmu apa, Jumat Legi, Pahing atau apa gitu kan, ada di Jawa. Ternyata di situ tuh aku tadinya nggak mikir mas, wah ini syirik ini, ini musyrik nih. Aku awal mikir, terus apa yang jelasin tuh bilang, kalau kamu mengimani jadi syirik dan musyrik, tapi kalau kamu pelajari ilmu ini, ilmu leluhur kita, orang Jawa terutama orang Indonesia, ya nggak syirik. Seperti kita berakidah dan bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi agama Allah kan Islam, kita bertauhid dan pegangan berakidah pada Islam. Tapi kita juga belajar fisika, kimia, belajar politik, terus kita belajar materi-materi lain, IPA, IPS. Nah, apa itu syirik? Ya tidak. Lah inilah definisinya. Kita belajar apapun tuh boleh mas, selama tidak mengimani atau tidak merubah syariat yang kita yakin dari awal kita meluk apa gitu. Contohnya tuh seperti itu. Nah, kembali lagi di situ, belajar bisnis itu tidak bisa kita langsung instan, prosesnya panjang. Orang-orang yang ngawalin bisnis pasti di awal tuh dia akan ketemu yang namanya penipuan. Sering ditipu, terus sering dimanfaatkan orang, terus sering kehilangan sesuatu, atau sering gagal, atau bahkan mendekati kayak bangkrut dan modal itu habis kalau dia punya modal di awal. Ya. Nah, dari hal ini itu kita harus belajar. Ada satu kalimat di bisnis itu gini, belajar bisnis itu mahal. Mahalnya dari mana? Kita ditipu ratusan juta, berapa miliar. Itulah ilmu ya bisnis, mahal. Jadi aku mikir kalau aku dibohongin, ditipu orang, itu aku nggak bersuzon, aku tidak marah, tapi aku anggap ini sekolahku bisnis, sampai aku bisa ditipu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, dari sini nih yang kita membuat pikiran kita tuh terimprovisasi, berkembang dan lebih melihat peluang, lebih jeli, lebih check and recheck, lebih disiplin. Antara ini punya potensi apa, orang ini bener nggak, orang ini ngomong doang atau gimana, itu ada di situ. Tapi kembali lagi ke yang tadi ya, gimana cara mempertahankan bisnis itu tetap berkembang dan kalau bisa jangan sampai bangkrut. Ya. Dari situ ada 4 prinsip mas di dunia bisnis atau dunia dinasti atau dunia kerajaan atau
dunia kekuasaan atau politik atau apapun kenegaraan itu ada 4 prinsip. Bisnis itu dasarnya di situ dan semuanya sesuatu yang besar berasal dari 4 prinsip ini. Pertama, gimana caranya kita jaga supaya bisnis kita nggak bangkrut? Yang pertama, Mas kalau dari jalurnya Mas sudah sukses. Nah setelah Mas sukses ini loh, Mas sukses itu berarti Mas di tingkatan pertama yang namanya apa? Perintis. Jadi Mas itu perintis. Oh, pembabat alas, misalnya nembak hutan. Oh, yang awal itu namanya perintis. Yang pertama. Yang kedua, setelah perintis, ini namanya yang kedua apa? Pengembang. Lah, kalau ingin bisnis kita ini nggak turun besoknya atau diturunkan ke anak, jadikan generasi selanjutnya adalah di pengembang. Atau bahkan Mas perintis terus habis itu Mas juga pengembang. Bagus malah. Tetap biar nanti di generasi anaknya Mas tetap di perintis gitu. Jadi ini ada perintis, ini ada pengembang. Yang ketiga ada yang namanya penerus. Gitu. Ngerti ya? Oke Pak, monggo. Dari mana? Hah? Amal dari mana? Coba lihat dulu. Oke. Tahu pun dia jenengan. Betul. Betul mana deh? Oh sebentar. Terus naik apa ke sini? Naik apa? Bis. Buat makan ya. Bismillah, barokah ya. Insyaallah. Sehat semuanya insya ya. Insyaallah amin. Itu tuh bawa aqua tuh, coba aqua situ tuh. Ambil aqua tuh. Buat Masnya tuh. Yang besar aja. Nah, ngasih orang harus yang besar. Nah, nih. Makasih. Mau nggak ganggu kan kita silaturahmi. Wajib ya. Makasih ya, Pak. Iya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi balik lagi ya, guys. Iya. Jadi yang pertama di bisnis itu atau di apapun itu yang pertama adalah perintis. Baru yang kedua adalah pengembang. Dari merintis ini harus kembangkan bisnis ini. Jangan stuck di satu tempat ini gitu kan. Habis pengembang ada yang namanya penerus. Habis dari penerus baru yang namanya penikmat. Nah, kenapa kadang bisnis ini habis berkembang, sukses terus jatuh atau bangkrut? Lah kadang ini di sini nih habis dari perintis sukses terus langsung dikasihkan penerus. Penikmat. Wah, kacau Mas. Nauzubillah lagi, ketika perintis ini Mas, terus Mas sendiri yang penikmat juga mati lagi. Gitu loh Mas. Ngerti Mas ya? Karena harusnya generasi penerus penikmat ini generasi keempat. Makanya kalau di ilmu-ilmu Jawa atau ilmu keluarga itu kan 7 turunan. Lah harusnya kan turunan ke-7. Hartanya gantek itu sampai 7 turunan. Biasanya ada nggak habis sampai 7 turunan. Nah, itu seperti itu. Lah kalau ini dari 4 aja udah habis ya gimana? Nah, di sini yang aku selalu bilang, kalau kita nanti sudah punya bisnis diawali dari min ke plus, definisi bisnis itu bukan karena punya modal Mas, tapi dari minus menuju plus. Min nggak punya apa-apa sampai menjadi plus dan bermanfaat, itulah definisi bisnis gitu. Karena bisnis itu ada 2, yang satu dipanggil pengusaha, yang satu dipanggil pewaris. Ada 2 P dalam dunia bisnis. Ini pengusaha, orang yang berawal dari minus, bukan 0 Mas, minus, miskin, melarat, nggak punya apa-apa, bahkan utang, tapi mampu merubah hidupnya menjadi plus dan berfaedah atau bermanfaat. Inilah pengusaha. Tapi kalau yang satunya dipanggil pewaris, ya wis, bapak ibu yang mati mungkin atau nunggu orang tua yang mati atau pewaris, itu pun juga dia nggak akan bertahan karena dia tidak belajar dengan baik. Hati-hati di situ. Ngerti ya maksudnya? Jadi bisnis itu ada 2 P, pengusaha atau pewaris. Nah di sini kebagi yang namanya pengusaha berarti dia anak kaya. Tapi kalau pewaris berarti anak orang kaya. Beda gitu loh, ini definisi bisnis itu. Balik lagi ke situ. Jangan sampai kita ini salah meneruskan Mas. Kalau kita sudah merintis satu bisnis, ya udah generasi selanjutnya setelah kita, anak kita atau siapa, turunan kita atau kita membuat sistem. Sistem itu jangan sampai menghilangkan perintisnya ini. Merintis tetap, tapi pengembang juga. Karena sesuatu yang sudah dimulai harus dikembangkan. Karena kalau bisnis tidak dikembangkan, yang sudah dimulai, dia akan merugi dengan disengaja. Jadi orang yang sudah memulai sesuatu yang baik, terus tidak dikembangkan, berarti dia dengan sengaja merusak sesuatu yang baik itu sendiri gitu Mas. Jadi kalau udah memulai sesuatu yang baik, harus diimprovisasi, harus di-grow up-kan, harus dikembangkan. Kenapa? Supaya sesuatu yang baik ini to be continue, tidak rusak gitu. Kalau sampai kita mengawali sesuatu yang baik dalam bisnis,
terus kita tidak continue untuk melakukan kebaikan itu terus, akhirnya apa? Rusak nanti. Jangan sampai seperti itu. Itu bisnis. Jadi kita harus mencari kader-kader atau seseorang yang mempertahankan sistem kita. Dan bisnis itu ada dua juga, menjalankan sistem atau menciptakan sistem. Kalau menjalankan sistem berarti kita employee, itu kita karyawan dulu. It's okay, belajar dulu di karyawan sampai kamu bisa belajar tentang sistem perusahaan itu, di-upgrade, terus kita bikin sistem baru, Mas, yang lebih baik daripada perusahaan yang pernah kita kerja itu. Nah, yang pertama, employer itu berarti menjalankan sistem. Kalau pebisnis pure itu dia akan menciptakan sebuah sistem. Nah, kalau kita menciptakan sebuah sistem, bukan lagi kita kerja cari uang, Mas, tapi uang kerja untuk kita. Kalau kita bekerja di sistem, berarti kita kerja cari uang. Tapi kalau kita menciptakan sistem, berarti nanti uang itu kerja untuk kita. Karena kita just control kan. Nah, itu. Wah, lagi azan. Udah dulu ya guys. Nanti lanjut lagi di materi selanjutnya. Jadi itu aja sih pesan-pesan Mister tadi sama Mas Priyo tadi tanya. Jadi kalau mau bisnis, selalu diperhatikan hal sepele. Jangan sampai menyepelekan hal sepele. Karena menyepelekan hal sepele itu adalah membuat kita rugi atau jatuh di hal yang lebih besar. Oke, sampai di video selanjutnya kita ibadah dulu ya. Makasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.